Yan. Ya, buat. Jadi teman-teman, ini Adrian hari ini telat hampir setengah jam nih. Dia WhatsApp gue jam 6, kayaknya setengah 7. Terus gue chat dia jam setengah 8, jam 8 ya gue bilang. Terus 8 kurang 10 gue udah kirim linknya, dia baru masuk jam 8 lewat 20. Jadi maksud gue, memang dia pasti nggak bertanggung jawab yang pertama. Yang kedua, iya bener dong, lu nggak bisa menyangga itu dong. Maksud gue memang lu tidak komitmen ini masalahnya. Gimana ngomongnya gue, jadi susah gue kan. Iya dong. Abis gimana Bud ya? Podcast bersama lo tuh kayak beban gitu buat gue. Jadi gue benar-benar berharap dukungan lah dari Sobat Healthy gitu. Karena aku mesti tahu gitu. Rekaman sama Budi itu benar-benar menyayat hati dan jiwa gitu kalau bisa dibilang. Nah, ini teman-teman, hari ini gue request topik yang mengetes intelektualnya Adrian. Karena dia nggak tahu pertanyaan gue. Gue benar-benar milih topik ini karena ini perdebatan gue dan istri gue. Tentang fast food. Ini kan orang awam ngomong gini, jangan makan fast food, nggak sehat gitu. Iya dong, kan asumsinya fast food tuh nggak sehat. Pertanyaan gue, apa yang dimaksud dengan fast food? Apakah masaknya berapa menit, di berapa menit? Atau apanya tuh fast food maksud gue? Dilihat dari kategori apa fast foodnya? Ayo ya, gue pengen tahu. Sebenarnya sih gue agak bingung sih, Bud. Kalau lu nanya pertanyaan kayak gini tuh, lu kira profesi gue dokter apa chef gitu loh. Benar juga ya, agak masuk akal ini. Tapi menurut lo aja, menurut dokter fast food itu apa? Tapi kalau misal pas gue di bagian gizi dulu ya, fast food itu adalah semua makanan yang disajikan ya dengan cepat, Bud. Penyajian yang cepat. Berapa menit cepat gitu jadi, maksud gue? Iya dong. Lu ngetes kesabaran namanya berdua gini, Bud. Mana Terus ya. Nah, jadi fast food itu kenapa menjadi salah satu andalan itu kan biasanya kalau sebenarnya dari luar ya, dan dari barat masalah fast food itu kan sebenarnya itu untuk yang break istirahatnya itu nggak terlalu panjang gitu. Jadi dipilih adalah menunya adalah berupa fast food gitu, sehingga penyajiannya cepat bisa langsung disantap sesuai dengan waktu istirahatnya. Gue paham. Itu lu hanya terminologi doang. Gue paham. Sekarang pertanyaan gue begini. Nah, kita kan berasumsi bahwa fast food itu kan ayam-ayam goreng di toko-toko tertentu gitu ya, yang cepat semuanya ready gitu kan. Atau misalnya let's say paling gampang mie instan, karena namanya udah instan. Tapi kalau kita balik jujur, kalau kita ngobrol soal dia disajikan dengan cepat, gue beli soto ayam juga cepat nih. Dia naruh mie bihun, kuah siram itu, kuah soto jadi. Maksud gue, lu kasih tau gue, definisi fast food apa? Karena gini, kalau kita ngomong fast food, banyak yang cepet ya. Beli nasi uduk, gue kasih 10.000, itu nggak sampai 2 menit udah jadi makanannya. Atau soto yang lain gue bilang, soto tangkar, soto ayam, apapun. Jadi, apa sebetulnya definisi fast food? Apakah kandungan gizinya tidak baik? Maksud gue gitu loh. Apakah ayam-ayam yang digoreng di restoran cepat saji itu tidak baik? Atau bento-bento yang bulat-bulat itu tidak baik? Atau karangnya tidak baik? Pertanyaan gue, apa yang bikin fast food tidak baik gitu? Iya dong. Oke. Kalau bisa untuk menjawab kayak gitu ya, Bud ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menggeneralisir. Nanti nggak maksud gue. Yang gue bilang, kalau soto ayam, nasi uduk, itu sebenarnya makanan kita kan. Iya gitu. benar. Fast food itu terminologinya itu dari barat gitu. Oke. Nah, itu yang mengakibatkan lu nggak bisa nyamain gitu. Cuma memang secara umum fast food itu memiliki kekurangan di bagian serat. Oh, I see. Itu secara umum emang begitu ya? Jadi secara umum serat tadi kan itu disebut seperti ayam goreng kan ya, ayam goreng, bento. Jadi salah satu trademark dari fast food itu adalah penyajian yang cepat. Tadi gue udah bilang ya, penyajian yang cepat. Nah, penyajian cepat itu seperti apa ya? Contohnya itu deep fried, yang digoreng secara dengan menggunakan minyak yang panas dan banyak. Terus habis itu juga biasanya burger juga lu lupa ya, burger itu walaupun dia bukan masuk ke dalam ayam goreng, tapi dia juga termasuk salah satu fast food. Ya kan, french fries sebagai sumber karbohidratnya. Tapi kalau misalnya lu lihat, lu perhatiin, sumber seratnya itu sedikit sekali, Bud. Dan kebanyakan pengolahannya itu utamanya adalah menggunakan deep fried. Oh, jadi ciri dari fast food dari luar. Tapi lu jangan samain sama fast food dari Indonesia atau bagian timur. Kan itu beda.
Berarti kalau gitu sekarang kita bisa bilang, gue bilang juga, Beb, makan fast food yuk. Apa? Soto ayam. Ah, kan itu cepat sebenarnya. Kan terminologi beda-beda. Bener dong. Iya dong. Sama ini juga. Apalagi lu makannya di pinggir jalan. Lu makan di pinggir jalan, Bud. Di dekat Satpol PP. Lu makan cepet dong, lu tangkap fast food banget gitu. Nah, itu maksud gue. Berarti sebetulnya gini. Berarti mari kita luruskan terminologinya. Sebetulnya bukan soal kecepatan di fast food, tapi kurangnya kadar serat, betul kan? Sebenarnya lebih ke situ, sama pengolahannya di deep fried, bener nggak? Lebih ke situ, analogi fast food itu. Betul. Ya kembali ya Putri, kalau misal lu bilang tentang terminologi, berarti kan lu bilang dari kata gitu kan, arti kan udah nggak ada yang lain, fast food ya berarti makanan cepat gitu. Tapi kandungan gizinya dari segala dalamnya itu memang dia harus diakui. Yang gue bilang, fast food itu adalah lu butuh cepat, karena itu dibutuhkan adalah kalori. Kalori yang menjadi nomor satu, makanya fast food itu terkenal dengan kalorinya sangat tinggi, tetapi secara umum fibernya atau seratnya itu sangat kurang. I see, oke. Dan sekarang pertanyaannya kalau orang bilang gini, gue tanya dulu, terminologi ini bener nggak Yan? Fast food sama dengan junk food. Banyak orang juga bilang tuh, makan junk food lo bener nggak sih? Makanan sampah itu makanan siap saji? Itu pertanyaan gue. Sebenarnya sih kalau menurut gue tuh jadi kebiasaan ya, Bud ya. Gitu. Benar kata lu, gue mengingat kata-kata gue baru kepikiran gitu. Sebenarnya kalau misal lu mau makan, salad kurang cepat coba. Kalau kita sampai dengan barat ya, lu tinggal ambil, taruh piring, tuangin saus, selesai gitu. Cepet apa gitu salad. Tapi salad kan termasuk ke dalam fast food kan, gitu. Nah itu memang udah terjadi pergeseran mungkin paradigma ya jadinya. Jadi kebanyakan kalau fast food itu memang dikategorikan dengan junk food. Hampir sama 11. Junk food sendiri apa ya? Itu tadi makanan yang kalorinya tinggi, mungkin kalau disebut gizinya nggak berimbang ya, nggak berimbang. Jadi kalorinya itu sangat tinggi, biasa kadar lemaknya juga tinggi, tapi lain-lainnya nggak kurang. Gitu. I see. Berarti sebetulnya kita bisa bikin, misalnya kita di rumah masak sendiri, kita bisa bilang kita makan fast food berimbang ya. misalnya gini. Misalnya Mbak Go udah angetin makanan dari kemarin, udah di frozen, tinggal angetin, ada sayurnya. Berarti kan tuh namanya fast food berimbang sebetulnya. Ini salah terminologi doang nih berarti sebenarnya. Iya dong. Ya lu mungkin itu bisa juga lah. Nugget tuh gue inget. Nugget juga sebenarnya termasuk salah satu yang termasuk cepat juga sih, cepat saji juga. Iya. Ya dong, tinggal kurangin di kulkas ya kan, tinggal di kulkas, kurangin mungkin tunggu sebentar sampai dia suhunya nggak terlalu dingin, langsung digoreng. Iya, betul. Enggak, dulu gue makan nugget sih langsung gue goreng, ternyata dalamnya masih dingin. Iya, ternyata bener cara itu, cara gue salah ternyata. Ya kan gue nggak tahu dulu. Gue nggak ngerti kenapa partner gue kayak gini gitu. Masak nugget aja nggak bisa gitu. Nah Yan, gue pengen tanya sama lu gini. Sebetulnya kan bener nggak ya analogi gue? Fast food tuh identik dengan kadar garam yang tinggi. Karena makanan yang diasinkan, makanan yang didinginkan gitu ya, terus dia gurih rasanya, berarti kan kadar garamnya tinggi. Itu yang juga menyebabkan orang berasumsi bahwa misalnya contoh fast food dengan nasi uduk atau soto even dengan garam, tentu lebih tinggi kadar garamnya si fast food. Karena garamnya tinggi, frozen, cepet rasanya gurih, bener nggak sih? Jadi asumsi orang tuh ini cepet mati banget nih makan fast food. Gitu, cepet stroke. Nah, tapi kalau itu betul, Bud. Jadi fast food terutama makanan yang diawetkan ya, diawetkan. Pengawet itu kalau misalnya kita lihat tuh rata-rata menggunakan natrium benzoat atau sodium benzoat. Kalau misalnya ada kandungannya, kalau misalnya dari telur atau seperti itu. Nah, natrium atau sodium benzoat itu adalah garam. Gitu. Garam-garaman gitu. Jadi artinya makanan diawetkan memang cenderung kadar garamnya lebih tinggi. Gitu. Itu yang bikin jadi memang ya benar kata lu, udah kadar garamnya tinggi, kecenderungan kolesterolnya juga tinggi gitu. Makanya fast food itu kalau gue bilang itu sebenarnya seperti makanan rekreasi loh. Kalau misalnya sekali pengen makan ya boleh lah silakan, tapi jangan sampai setiap hari juga atau keseringan. Karena gizinya nggak berimbang. Yang ujung-ujungnya yang terjadi lu bisa lihat di perutnya Budi. Lu jangan gitu dong. Gua ini udah 2 hari nggak makan fast food.
3 hari lalu masih. Yan. Ini fast food yang mana nih? Fast food barat atau fast food kaki lima maksudnya? Kalau budget gue kaki lima lah pasti. Ya, tapi gini, ini jadi mengacu pada statement berikutnya. Jadi kadang-kadang ini gue ya, maksudnya eksperimen gue ya. Fast food yang tanda kutip fast food barat itu kan kadar garamnya tinggi. Tapi kalau diolah rasanya tidak asin. Rasanya enak aja, gurih aja gitu. Sedangkan kalau di kita mungkin dengan kadar garam lebih sedikit, rasanya bisa asin karena kan dimasaknya secara instan. Maksud gue itu yang mungkin bikin orang-orang merasa enggak, fast food garamnya nggak tinggi biasa aja karena waktu dimakan nggak ada rasa garamnya. Iya dong, kan nggak berasa keasinan tuh kita makan ayam-ayam gitu, biasa aja, hanya gurih dan enak aja. Betul ya? Kadang-kadang itu beda sama yang kalau kita soto atau apa garam kebanyakan kan langsung asin banget rasanya. Gitu betul nggak sih? Nah, yang jadi masalah gini, garam itu kalau misalnya masih ingat, garam itu kan NaCl ya, nama kimianya gitu. Nah, yang bertanggung jawab untuk terjadinya darah tinggi dan lain-lain itu sebenarnya bukan NaCl tapi Na-nya, Na+. Kadar natrium di dalam darahnya. Nah, kadar natrium itu yang tinggi pada fast food, pada mie instan gitu, dan nggak mesti jadi makanan itu asin. Bisa makanannya kandungan natriumnya tinggi, rasanya nggak terlalu asin. Contohnya misalnya mie instan. Lu nggak pernah makan mie instan yang asin-asin banget, apalagi kalau misalnya nggak pakai bumbunya, itu tawar banget gitu. Padahal kandungan natrium itu tinggi, gitu, dibandingkan dengan makanan lain yang sejenis kalorinya. Sorry, gue stop dulu. Di mie instan itu kadar Na-nya di mie kering aja tuh tinggi, padahal sekalipun rasanya hambar. Karena dia digunakan sebagai pengawet mie-nya. I see. Gitu. Oke. Nah, ya tidak menakut-nakuti teman-teman yang suka makan fast food gitu. Tapi kan emang lu bakal cepat mati ya kalau makan fast food ya. Iya benar dong. Yang penting kan hidupnya bahagia. Ya. Kalau gitu gue tanya, umur lu berapa lama lagi? Gue kadang-kadang tuh suka makan fast food kan? Wah, semua. Yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, ada semua. Oke, Yan. Kalau kita boleh berandai-andai gitu ya. Berandai-andai. Lu sebagai tenaga medis, menyarankan orang makan fast food berapa lama idealnya? Kita nggak ngomong ideal lah. Ideal kan pasti nggak makan fast food. Tapi kalau dia mau makan, durasi berapa kali sih seminggu yang menurut lu masih dalam batas wajar sebagai tenaga medis? Kalau kita boleh berandai-andai gitu ya. Itu susah ya, betul. Maksudnya susah kita nggak bisa bilang itu karena tergantung dari orangnya juga gitu. So far nih, misalnya kayak gue bilang, dia makan fast food misalnya cuma seminggu sekali, otomatis berarti kelihatannya dikit, ya kan? Iya. Tapi ternyata dia nggak makan fast food, dia makan gorengan. Dia makan gorengan tiap hari. Atau lauk kesukaan dia misalnya tempe goreng atau tahu goreng. Jadi ada kan orang yang gue cukup makan pakai nasi, tahu goreng sama sambal udah jadi gitu. Gue nggak perlu makan mesti ada sayurnya gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya pada habit ya. Gue tetap membatasi fast foodnya, tapi tetap yang adalah kandungan goreng-gorengannya gitu. Nah, terus udah gitu, ini baru gue bicara pada orang yang sehat. Kalau misalnya kita bicara pada orang yang kita tahu usianya misalnya udah prakbaya, usia udah 50, mungkin dia menderita obesitas, ada penyakit jantung, gitu. Jadi frekuensi makannya akan jauh lebih ditekan lagi sebisa mungkin. Nah, beda lagi dengan orang dalam pengobatan. Orang dalam pengobatan dan kita kontrol mungkin bisa kita berikan porsi yang sama dengan orang sehat. Jadi kalau lu tanya frekuensi sih gue nggak akan menjawab. Cuman kalau saran gue adalah perhatikan jenis konsumsi makanan yang lu makan. Kalau memang misalnya contohnya hari ini lu paginya, siangnya lu konsumsi nasi padang misalnya, lu tahu lu udah konsumsi santan, ada kolesterolnya. Nasi padang mungkin pasti karbohidratnya banyak. Iya. Nah, proteinnya sedikit, sayuran sedikit ada, oke, santan, kolesterol. Tapi kalau pada malamnya, kalau misalkan jangan konsumsi santan lagi, jangan konsumsi gorengan lagi. Lu bisa mengkonsumsi soto bening misalnya, gitu. Atau lauk-lauk yang lu masak sendiri, tapi bisa ada tumis sayuran, mungkin telurnya juga bisa menggunakan telur untuk proteinnya, atau ayam yang diolah yang lain selain menggunakan gorengan kayak gitu. Jadi nggak ada ketetapan khusus sih, mungkin pasti lu akan
match juga karena tergantung selera juga. Gitu. I see. Oke, jadi teman-teman udah clear ya, maksudnya kita nggak bilang waktu, tapi lu jangan sampai cepat mati aja gitu kan. Lu kan tahu kira-kira lu estimasi lu matinya gimana kalau makan fast food. Tapi ada satu tips, Bud. Ini juga sebenarnya aku baru tahu. Jadi ada alat masak ya yang disebut dengan air fryer. Lu tahu nggak itu? Yang masak nggak pakai minyak ya? Pakai panas doang ya? Bener nggak sih? Betul. Nah, kalau misalnya kita ngeliat katalog kalori, artinya kalau misalnya lu searching di internet, makanan yang digoreng menggunakan air fryer itu kalorinya kecil banget. Karena dia memang tidak menggunakan minyak goreng gitu. Sedangkan di sana adalah sumber utama dari kalorinya. Makanya makanan yang dimasak menggunakan air fryer itu jadi sedikit pengecualian. Artinya makan banyak juga nggak masalah karena satu kalorinya kecil, rendah. Berarti itu nggak terlalu bermasalah untuk orang yang diet. Terus yang kedua, karena kandungan minyaknya sendiri juga ya minyaknya hanya dari bahan makanan itu aja. Jadi kalau misalnya lu bikin ayam goreng, berarti nggak ditambah minyak goreng, hanya minyak dari ayam itu aja. Jadi itu juga masih nggak bermasalah kalau misalnya menggunakan air fryer. Downside-nya rasanya kalau menurut gue agak sedikit nikmat dibandingkan kalau misalnya lu memasak dengan minyak beneran. I see. Itu sedikit tips dari gue. Iya. Nah, untuk itu nanti Adrian akan kasih voucher pemenang satu air fryer, lu bakal support kan? Untuk ngasih hadiah ke pendengar kita kan? Satu air fryer. Bener kan? Loh, bukan itu kita ngomongin. Lu pengen bagi giveaway air fryer 1 biji kan? Nanti gua kasih gimana cara sayembaranya. Iya, bener dong. Lu ketawanya gitu banget. Demi subscriber kita ya. Jadi nomor gua itu untuk konsultasi, untuk dituntut, untuk minta hadiah gitu ya. Betul. Oke, jadi gue mau nunjukin bahwa gue pegang sesuatu. Mungkin ini seperti fast food, tapi ini bukan fast food. Nah, kenapa ini bukan fast food? Karena ini gue beli 1 bulan baru gue buka. Ini lama prosesnya. Dari gue beli, gue bayar, 1 bulan baru gue makan. Jadi ini bukan fast food. Ini sebetulnya makanan yang ringan tapi bukan fast food. Gitu kan? Iya dong. Lo jangan ketawa gitu, ini gue serius. Kan terminologi fast food. Gue juga lihat. Jadi kalau yang itu memang dia bukan junk food. Orangnya yang junk, yang makan. Jadi teman-teman, ini obrolan kita. Ini sebenarnya personally pertanyaan gue ke Adrian. Gue pengen tanya definisi junk food atau fast food. Karena kok sangat ambigu ya, tapi sekarang dapat clear. Pasti kandungan kalori, lo mesti measure kandungan garam yang sangat tinggi, juga kecepatannya, gizinya berimbang atau enggak, itu kan yang lebih terminologi soal fast food gitu. Jadi teman-teman, thank you banget udah support kita. Semoga kita bisa kasih info-info menarik dan semoga Adrian terus meng-upgrade knowledge-nya supaya tentu teman-teman dapat info yang lebih baik. Karena kan takutnya kan informasinya nggak akurat. Lah gua aja patternnya nggak yakin banget, apalagi kalian, maksud gue gitu loh. Jadi daripada kalian baca sendiri, mendingan kalian dengerin aja podcast dan YouTube kita. Jadi cuma tinggal nonton doang gitu loh. Yang baca gua. Betul. Jadi sampai sini aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.